latihan, mana yang bisa dikendalikan, mana yang bisa dipengaruhi, mana yang hanya perlu diperhatikan, dan gunakan energimu di tempat yang tepat agar nggak sia-sia. Mas, di internet itu aku sering dengar saran, di tengah dunia, di tengah zaman yang serba bikin pesimis ini, cukup kontrol sesuatu yang bisa kamu kontrol. Itu kelihatannya sangar, tapi justru aku nggak paham sakjanya maksudnya apa tuh itu, Mas? Kamu bisa kontrolmu. Kontrol kontrol loh, maksudnya kontrol kemampuan kontrol. Oke. Kontrol tuh, oke, kita dari baseline. Apa sih kontrol tuh? Bahasa Inggrisnya sesuatu yang bisa kita manipulate. Karena bahasa Indonesia manipulasi itu buruk. Nah, bahasa Jawa bisa diowahi, bisa kita ubah sesuka kita. Itu yang terkenal stoik itu, dan aku biar juga pernah ngomong soal itu dengan lingkar pengaruh, lingkar perhatian, lingkar kendali. Kalau nggak salah saya pakai istilahnya itu jauh sebelum stoik rame ya. Dan aku baru tahu nyambung juga ternyata sama stoik. Podo kok prinsipnya. Karena orang-orang kita tuh seneng kalau ada sanatnya, kalau ide baru selalu ditanyain, kamu ngambil dari mana, baca buku apa. Kadang-kadang orang yang melakukan dunia yang sama itu sampai pada konklusi yang sama loh kadang-kadang. Dan itu memang konklusi yang tidak bisa kita hindari dalam sebuah kehidupan yang punya kemampuan untuk self-analyze dan membuat sebab akibat. Akan datang sebuah kesimpulan. Dia mengkategorikan sesuatu di luar dirinya. Ya di luar dirinya ya, karena ngomong diri ini ya panjang lagi, diri itu yang mana kan gitu lagi nanti. Objek itu di luar consciousness-nya, di luar kesadaran yang bisa bikin inisiatif ini, ada sesuatu yang bisa langsung dia suruh dan bergerak. Ada yang bisa dia suruh bergerak tapi lewat jembatan, artinya kontrol, somewhat punya kontrol, atau yang sama sekali nggak bisa diperintah gimana-gimana. Dan kita berusaha ngarang sesuatu agar bisa merintahnya. Oke, ini abstrak semua ya, tak kasih contoh. Misalnya, sesuatu yang bisa kita kontrol itu apa? Katakanlah, sekarang kita lihat dari sudut komponen, biar lebih mudah memahaminya. Komponennya motor. Untuk yang nyetir motor, itu adalah sesuatu yang bisa dia kontrol langsung. Karena bisa digas, bisa direm, ditabrak kewit, whatever. Itu artinya dia bisa kontrol langsung terhadap motor itu. Hanya lingkar kendali, dalam kendali dia. Oke. Kalau yang bonceng gimana? Motor itu apa? Bisa nggak dia belokin motornya, ngegas ngerem? Bisa, tapi pakai jalur pengaruh. Ngomong sama sopirnya yang punya kendali. Direm, mandek, ono sing bening. Atau gimana lah, cara mempengaruhinya gimana. Jadi dia bisa mempengaruhi pemegang kendali untuk bisa ngerem, ngegas, dan seterusnya. Terus ada perspektif lain, orang yang naik kendaraan yang berbeda. Gimana sikap dia terhadap motor itu? Kendali enggak, pengaruh mungkin agak susah. Dipahami analoginya ya. Aja njunggu ngomong golek alasan, yo iso ditabrak ki wae motormu ning motore dhek. Kan kuwi mempengaruhi yo iya. Ini analogi. Belajar analogi. Analogi itu cuma menunjukkan ambil sebuah potongan mekanisme untuk menjelaskan sebuah ide. Katakanlah motor lain. Orang yang naik motor lain ke ngelihat motor ini tadi. Apa dia bisa mempengaruhinya? Nggak bisa. Kenal yora, ngongkon enggak. Ini nggak bisa ngontrol, nggak bisa mengaruhi. Ya udah. Dia cuma bisa memperhatikan. Nek motor arep nabrak yo, nabrak der. Hehehe. Cuman gitu aja. Kenapa? Karena memang nggak bisa punya kontrol itu. Idenya adalah energi dan waktu itu terbatas. Sehingga mari kita gunakan energi dan waktu untuk sesuatu yang lebih efektif membawa kita ke tempat yang kita inginkan. Akan lebih efektif digunakan untuk mengubah sesuatu yang bisa kita kendalikan daripada energi dan waktunya dibuat memikirkan sesuatu yang memang tidak bisa kita kendalikan. Outputnya bisa aneh-aneh. Contoh, karena kita tidak bisa mengendalikan hujan, maka kita bikin ritual untuk memanggil hujan misalnya. Sampai sekarang saya tidak tahu sebab akibatnya ya secara sains. Orang sains pasti ngapain itu? Karena kamu tidak kontrol hujan, terus bikin dewa hujan, dan kamu ngarang bahwa
Dewa hujan minta kamu joget-joget seperti itu agar hujannya turun. Misalnya gitu. Artinya ini expand energi untuk sesuatu yang dia tidak bisa kontrol. Karena contoh yang paling enak untuk melihat sesuatu yang tidak bisa kita kontrol adalah alam. Alam itu bukan kontrol manusia. Kalau kemudian kita lingkarannya mendekat sedikit, sesuatu yang bisa kita pengaruhi, apa sih? Coba kamu udah bisa ngelihat pohon, itu sesuatu yang bisa kamu pengaruhi atau lingkar kendali atau lingkar pengaruh. Kita tinggal latihan aja, tes aja. Kamu pengen pohonnya berbuah, ketak, buah sekarang. Kalau dia nggak mau berbuah, artinya kamu nggak punya kendali. Tapi kamu bisa punya pengaruh di situ. Kamu pupui, kamu sirami, kamu sayang-sayang, dirayu setiap hari misalnya, bener-bener. Tapi kita bisa lihat bukti nih, pohon yang dipupui akan berbuah lebih baik daripada yang tidak. Artinya kita bisa mempengaruhi dengan cara memberi pupuk. Artinya itu lingkar pengaruh. Coba dilihat, tetangga itu lingkar pengaruh atau tidak, Pak RT itu lingkar pengaruh atau tidak. Nah, setelah itu, apa yang paling dekat? Lingkar kendali. Apa sih yang bisa kamu kendalikan? Paling gampang, tangan. Oh, tangan ngampleng noe. Noel, bak. Oh, iso. Berarti lingkar tangan ini adalah lingkar kendali. Karena bisa aku kendalikan. Tapi jadi lingkar pengaruh ke Noel. Karena dikaplok dia akan membuat sebuah reaksi. Tak pengaruhi dengan ngampleng itu, misalnya gitu. Oke. Dalam diri kita, oh berarti dari diri kita semua adalah lingkar kendali ya? Belum tentu. Apakah kamu bisa mempercepat atau memperlambat detak jantungmu? Noel aja kalau pagi-pagi bikin tenda itu nggak bisa, terus tiba-tiba, jangan bikin tenda dulu, lemes dulu gitu. Nah, itu artinya nggak 100% kontrol juga dalam diri sendiri. Karena manusia paham itu ada yang membuat disiplin yoga, metodologinya untuk mengontrol tubuh. Nah, harapannya adalah metodologi yoga itu dia mencoba memahami semua unsur dalam dirinya sehingga dia bisa ngontrol semua dalam dirinya. Sampai detak jantungnya, sampai apanya dan seterusnya. Caranya dengan mengenal diri yang fisik. Nah, itu metodologi pengen melebarkan lingkar kendali pada diri. Itu menarik, itu interesting, nggak salah. Bahkan ada kok orang yang bisa pupilnya digedein, dikecilin secara sengaja, voluntary pupil movement atau apa namanya kalau nggak salah lah, contraction apa-apa gitu. Tapi ada yang gitu, orang ada yang bisa gerakin kupingnya, saya nggak bisa. Orang bisa gerakin ototnya, biasanya yang biasa berlatih otot itu lebih bisa menggerakkan otot-otot karena memang dia terlatih bersentuhan di situ. Nah, guna pertama adalah untuk secara bijaksana membelanjakan energi dan waktu. Kalau kamu membelanjakan energi dan waktu untuk sesuatu yang memang bukan kendalimu, jangan mengharapkan sebuah output yang seperti yang kamu bayangkan semudah itu. Karena memang itu di luar kendalimu. Semakin lingkarnya semakin keluar, outputnya semakin tidak bisa kita kontrol. Semakin di tengah, semakin yang bisa kita kendalikan, outputnya semakin bisa kita jaga. Ada sifat bolak-balik juga, jangan lupa. Misalnya gini, kamu pengen mempengaruhi lingkunganmu agar lebih ramah dengan dirimu. Terus gimana? Kamu marah dong, ramah dong. Kebalik dikit udah beda ya. Ramah dong. Nggak bisa. Ini di luar pengaruh. Bahkan bisa di lingkar perhatian, saya nggak bisa kontrol mereka. Tapi kamu bisa kontrol dirimu. Kamu mulai dengan tersenyum. Kemana-mana tersenyum, karena ini dalam kendalimu. Ketika kamu tersenyum, ternyata itu jadi pengaruh buat lain untuk ikut tersenyum ke kamu. Artinya ngubah di luar itu ada caranya. Tidak semua harus diteriak-teriakin dan disuruh. Ada metode-metode dan metode yang efektif memang pengen ngubah di luar, ubah dirimu dulu. Karena di luar ada energi yang berinteraksi dengan self itu tadi. Lagi-lagi tujuan memahami ini adalah agar kita bisa lebih bijaksana membelanjakan waktu dan energi. Oke, intinya sebenarnya gitu aja. Tapi kita bisa nge-expand lagi nih pengetahuan ini nih. Gini, untuk sesuatu yang kita kendalikan, kita bisa cenderung lebih detail melihatnya. Sementara sesuatu yang lingkar perhatian, kadang-kadang agak susah mencari detailnya seperti apa. Karena hujan lah misalnya, sekarang udah ketahuan hujan gimana mekanismenya. Tapi dulu kan susah banget. Mau meneliti hujan, kita mesti nunggu hujannya kapan. Baru bisa kita teliti, misalnya gitu. Kenapa saya ngomong kayak gini dan perlu diperhatikan ini? Karena ini juga membuat tuntutan kita terhadap setiap layernya berbeda. Contoh seperti itu. Ada layer yang keluar. Kan self ini tadi, yang ada paling dalam. Yang lebih luar lagi adalah komunitas. Yang luar lagi adalah katakanlah negara. Yang lingkar perhatiannya. Komunitas adalah lingkar pengaruhnya. Diri adalah lingkar kendalinya. Lingkar kendali itu detail. Kemudian lingkar, karena semakin besar lingkar pengaruh, terjadi exchange adalah energinya. Vouch.
Aku percaya kamu, kamu enggak. Gimana kita saling percaya satu sama lain, gimana kita saling mempengaruhi satu sama lain, dan seterusnya pada level komunitas. Karena masih tahu personal walaupun tidak secara detail. Level negara udah statistik, orangnya segitu banyak, personal udah nggak mungkin. Jadi pada level lingkar perhatian yang dilihat adalah statistik. Yang jadi masalah adalah gini, misalnya kamu jadi gubernur, kamu ngelihatnya statistik untuk ngelihat 30 juta pendudukmu, tapi kamu juga harus personal dan community dengan mereka. Nggak mudah loh ngelihatnya ini. Ini jadi ada hubungannya antara kamu, pemahamanmu terhadap mana kendalimu, dan bagaimana kamu ngelihat fakta di luar. Nyambung lagi, iki rada nyambung rada ora iki nganune abstraksine. Jadi ada hubungannya lingkar kendali, lingkar pengaruh, dan lingkar perhatian dengan detail data yang bisa kita dapatkan. Detail, sangat personal. Ini less personal, tapi bisa cukup detail, sehingga yang berlaku mekanismenya di situ adalah kepercayaan dan budaya. Level lebih gede lagi, statistik. Coba yang pegangnya statistik, apakah kemudian bisa mengasumsi bahwa di dalamnya ini adalah lingkar pengaruh, lingkar kendali dia? Kalau pemimpin nggak bisa jawab itu, berarti dia nggak paham mekanisme manusia seperti apa. Karena yang dia miliki bukanlah lingkar kendali terhadap orang-orangnya. Yang dia miliki adalah lingkar pengaruh. Yang dia punya lingkar kendalinya adalah tools, alat-alatnya, undang-undangnya, aparatnya. Seharusnya seperti itu. Itu lingkar kendalinya yang bisa membuat pengaruh agar efeknya bisa ditangkap secara statistik. Tidak mudah. Pemimpin itu tidak mudah. Karena melihat statistik, tapi harus memperlakukan sebagai manusia. Jadi nggak pas kalau memperlakukan rakyatnya dengan statistik. Berapa persen nggak pas. Karena kehilangan touch manusianya. Itu susahnya dari seorang pemimpin. Dia harus mampu menjadi manusia. Tapi juga mampu melihat secara statistik. Lingkar pengaruhnya di mana? Oh, lingkar kendalinya di mana? Lingkar perhatiannya di mana? Wah, sekarang keadaan agak tidak mudah, tapi itu untuk next ya L ya. Karena ini melebar lagi dari video yang ada. Karena lingkar perhatian kita sekarang harus dunia, dan itu bisa menjadi lingkar pengaruh. Perang yang ada di nutupi Selat Hormuz itu bisa berpengaruh pada keadaan di sini. Nggak lagi hanya perlu kita perhatikan seolah-olah itu jauh. Dunia dari semakin connected dan semakin berpengaruh satu sama lain. Nah, sebelum ngomong dunia, balik lagi ya. Coba kamu suruh sesuatu yang kamu anggap sebagai dalam lingkar kendalimu sesuai dengan keinginanmu. Ngaceng. Turun. Sebagai eksperimen lingkar pengaruhmu, lingkar kendalimu seperti apa. Dibikin fun dulu. Kemarin ada yang bertanya gini, Mas Sabdang senyum-senyum sepertinya baik-baik saja. Senyum ini lingkar kendali yang saya masih bisa tersenyum saat ini. Yang di belakang, ya, kapan-kapan kita obrolkan. Kamu punya asumsi bahwa kalau tersenyum itu pasti bahagia. Kadang-kadang ada senyum yang menyembunyikan kesakitan. Tapi mana yang benar? Itu hanya perlu masuk pada lingkar perhatian. Karena bukan lingkar kendalimu ataupun lingkar pengaruhmu. Yang penting sekarang balik ke lingkar kendali. Apa yang kamu bisa kendalikan di sekitarmu? Kamu akan lihat efek pengaruh dari pemerintah maupun dunia, sehingga kamu masih bisa bertahan berjalan di Indonesia untuk bisa mengarungi masa depan. Latihan, mana yang bisa dikendalikan, mana yang bisa dipengaruhi, mana yang hanya perlu diperhatikan, dan gunakan energimu di tempat yang tepat agar nggak sia-sia. Semoga Noel cepat rapi, walaupun itu bukan lingkar kendalinya dia ya. Itu ada satu lagi namanya lingkar keberuntungan. Tapi itu bahasnya kapan-kapan, karena itu karangan baru. Ada loh, ngupload musik. Matur nuwun, Kat.